Hey, balik lagi di channelnya Kelana Clue TV. Sekarang yang buka opening bukan si Tosenya lagi kerja. Gua di sini mau jemput seorang, namanya Bang Iwan. Kemarin kirim email ke Kelana Clue TV. Ya kan kita ngadain program baru, pengakuan terlarang. Jadi dia tuh mau ceritain, dia dulu kan mantan copet. Dia pengen sharing gitu di Kelana Clue TV. Jadi sekarang gua mau jemput ke stasiun. Kebetulan nggak jauh dari base camp, kita ke stasiun aja langsung. Oke, support channel kita dengan cara like, comment, and subscribe. Oke. Oke, jadi kita lagi mau jemput. Lumayan deket sih, nggak terlalu jauh, cuman ya jalannya kecil jadi macet. Ke akses jalan ke mana, ke stasiun itu. Udah ditelepon si Bang Iwannya? Udah. Jadi dia nggak nunggu di stasiunnya bro, jadi dia nunggu di pinggir jalannya aja. Lagi sore menuju maghrib ini kan apa, macet banget gitu, jadi kita janjian di jalan aja lah. Ntar kita telepon lagi. Tetap stay terus nonton channel kita, oke? Terus katanya nggak jadi di stasiun, Bo. Di pokoknya gerbang stasiunnya, tapi di gang gitu kan. Tapi nanti dia kontak lagi kita kok. Ini udah mau nyampe. Ini ada pesan, kita berhenti dulu ya, dari Kang Iwan. Udah nyampe katanya ya? Udah di gerbang ya? Kang, saya nunggunya nggak di stasiun, Kang. Nggak di stasiun. Orang paling saya nunggu di depan gapura yang mau masuk stasiun aja di jalan ya. Saya nunggu di pinggir jalan. Ciri-ciri saya pakai topi hitam, baju merah hati. Oke. Tadi Kang Iwan udah voice note. Jadi sekarang kita jemput dia, udah dekat. Apa sih ciri-cirinya tadi, Ron? Pakai baju merah hati. Merah hati. Salah Mawan. Jadi kalau jam segini tuh Macet macet. Bang Iwan itu dari mana? Cicalengka. Oh, dari Cicalengka. Kalau saya lagi kerja, jadi dia nyuruh gua gitu. Nah ini di mana nih? Ini bentar. Ini dikit lagi. Ada nggak? Ini udah dekat. Dikit lagi, bro. Oh, itu nih. Itu pasnya ada yang Coba lihat kamu. Itu ada yang tuh. Oh, jadi ini, bro. Ini bukan. Ini pakai topi merah. Nah, ini nih kayaknya ini. Oke. Kang Iwan. Bang Iwan. Ya. Oh. Lama, Bang, nunggu. Lumayan Bang, ada setengah jaman lah. Tadi di dalam macet banyak orang banget, makanya saya nunggu di pinggir jalan aja, nanti takutnya pusing ya saya. Jadi Kang Iwan ini teman-teman dekat dari Cicalengka ya. Jadi jemputnya juga dari base camp, nggak terlalu jauh sih. Kemarin email ke si Tose ya. Ya, stasiunnya kerja, jadi nyuruh kita gitu. Oh, kemarin lihat video aja kayak yang Ya itu program baru, Kang. saya pengen ngeluapin semua. Jadi Kang Iwan ini dulunya ya nantilah ceritanya, nggak seru kalau di sini. Ini Seru. masih di jalan, masih juga berisik lah. Masih terdengar Nanti nggak podcast kita sama semua sama keluarga nanti malam lah. Jadi kita sekarang mau ke base camp. Jadi Kang Iwan ini baru nyampe, jadi kita suruh istirahat dulu. Saya suruh rebahan lah. Santai dulu lah, ngopi dulu ngopi. gitu ya. Oke. Yang mau ikutan acara kita tinggal email aja ke Kelana Clue TV, ntar ada di kolom komentar. Oke, kita lanjut nanti malam. Oke, sip. Weh, ketemu lagi bro. Tadi gua udah jemput Kang Iwan, sekarang di studio. Kang Iwannya udah ada. Tapi kalau gue yang nanya-nanya sih kurang ya. Ini tugasnya si Tose. Si Tose udah pulang. Mana si
Ntar ya, gue cari si Tose. Oke, sekarang gua datang, gua lagi gitu kan. Cuma buat teman-teman ya, selamat datang kembali di konten terbaru kita yang sangat banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Pengakuan terlarang, bro. Jadi di sini tuh kita bakalan iya kayak kemarin si Mas Ari itu Gigolo. Jadi sekarang kita di sini mencoba mengangkat pengalaman-pengalaman dari narasumber kita yang sedikit mungkin agak buruk ya, agak jelek juga. Tapi di sini kita bukannya mau memojokkan narasumber atau mau gimana ya mengumbar-umbar aib orang. Cuman di sini ya gue juga sebelumnya minta persetujuan terlebih dahulu dari narasumber. Ya dan mereka juga udah bersedia ikutan gitu ya. Kan kemarin gue kasih tahu buat teman-teman yang mau ikutan bisa langsung kirim email ke kita yang email yang kemarin gue kasih. Dan alhamdulillah juga kemarin malam tuh ada salah satu account yang nge-email ke Klanak Lunu. Dia tuh apa ya? Nanti gue kasih lihat chat ininya, isinya. Jadi dia tuh bilang kayak gini. Mana tadi ya? Ini chatting semalam banget itu. Nah. Oh ini. Jadi ada pokoknya namanya gua samarin, kita anonimin lah. Bang, sorry nih mau tanya kalau aku pengen cerita di konten pengakuan terlarang boleh nggak? Aku dulu pernah jadi copet, banyak hal yang mau aku ceritain barangkali bisa jadi pelajaran buat yang nonton. Sebelumnya terima kasih bang, ditunggu responnya. Oke, dan itu buat Kang Iwan ya, Kang Iwan. Jadi Kang Iwan sekarang udah ada di sini. Ini kita mulai aja podcastnya. Oke, selamat malam Kang Iwan. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Dari mana Kang sih? Saya dari Cicalengka Kang. Oh, dari Cicalengka. Ke sini tadi dijemput pakai apa? Kalau dijemput tadi naik mobil sama kru. Oh, dijemput di Di sini dekat sih, yang mau stasiun apa sih namanya? Oh, pakai kereta. Ya pakai kereta. Oh, jadi teman-teman dia tuh dari Cicalengka ke sini pakai kereta. Gua salut banget buat ya Kang Iwan hanya demi untuk apa ya, cerita pengalaman buruknya dia gitu di sini. Dan sekali lagi gua tegas di sini gua bukan mau mojokin orang, mau apa menyudutkan profesi orang gitu kan. Di sini gua cuma mau ya gimana ngangkat kisah ya yang bisa dibilang buruk lah ya Kang ya. Iya. Gua nanti di sini kita bikin apa ya inspirasi buat teman-teman di rumah. Dan sebelum ke videonya, untuk teman-teman jangan lupa untuk centang tombol subscribe, support terus channel kita ini, semoga tembus ya 1000 lah tahun ini ya. Pokoknya ya biar kita lebih semangat lagi lah. Oke, mungkin langsung aja ke videonya. Kang Iwan, ya. Gua pengen nanya ya. Gue dapat dari tim katanya Kang Iwan tuh dulu pernah menjadi copet, benar itu? Bukan pernah sih sebenarnya. Itu udah lama banget, antara 5 tahun ke belakang. Jadi ya dia udah maksudnya dia copet cuman 5 tahun ke belakang ya. Gitu. 5 tahun ke belakang. Gue mau nanya Kang Iwan, mungkin mau sebelumnya gue minta maaf ya Kang Iwannya. Misalkan kalau ada perkataan gua atau pertanyaan gua yang sedikit menyinggung hati Kang Iwan ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Gitu kan. Di sini gua cuma pengen ya kepo aja sih sebagai netizen. Kang Iwan tuh biasanya ya kalau nyopet tuh di mana sih operasinya? Entah itu apa angkot, mobil, kereta gitu kan? Boleh tahu nggak di mana? Kalau misalkan soal nyopetnya sih kebanyakan saya di bus. Di bus. Di bus. Tapi kalau misalkan kita di busnya buntu lah gitu, sepi terus kan, saya lari ke kereta. Antara dua itu sih. Kalau nggak kereta ya bus, kalau nggak bus ya kereta gitu. Jadi ya dia tuh ya maksudnya ya random, dia tuh mau di angkot mau di kereta ya dia pokoknya. Kalau angkot saya nggak berani ya. Apa? Kalau angkot saya nggak berani. Oh nggak berani, kenapa? Soalnya kan duduknya dekat, saling tatap muka gitu kan. Meskipun saya udah gimana banget, pasti ada yang ngeliat lah, takutnya gitu. Resikonya lebih gede. Nah nih, ngomong-ngomong soal resiko ya, gue pengen tahu ya, ini maksudnya ya gue minta Kang Iwan jawab sejujur-jujurnya ya, karena di sini gue samarin identitas Kang Iwan. Pernah nggak sih pas lagi nyopet, Kang Iwan tuh entah lagi apa atau gimana, pernah sampai ke gap sama orang atau ke gap sama korbannya, pernah nggak sih?
Wah, bukan pernah lagi, sering mas. Soalnya kan kalau misalkan copet itu kan nggak selamanya mulus gitu kan. Kalau nyopet ya pasti ada hari-hari yang sial gitu kan. Nah, kalau boleh tahu pernah digebukin nggak atau sampai ekstrim banget gitu lah, entah itu dibawa ke polisi atau digebukin sama warga gitu atau si korban yang ngelawan, pernah nggak? Kalau kayak gitu pernah nyampe diikat di tiang, disiramin, kadang ada orang datang nampar gitu. Ya mungkin ya kalau menurut gua ya kayak Kang Iwan ceritain, ya kita gini lah teman-teman aja sok sekarang tulis di YouTube ya kayak copet ketangkap lah, pasti isinya tuh ya orang kasihan lagi. Gua sangat kasihan sebenarnya ke copet itu kalau udah kayak digebukin sampai ampun-ampunan gitu lah. Kalau lihat di YouTube itu kan yang copet digebukin, ini dia yang ke gap itu kan ya kasihan lah gitu ya. Gua ngeliatnya tuh gimana gitu, meskipun mau gimana juga kan manusia ya teman-teman. Nah, Kang Iwan tuh pernah digebukin juga? Pernah nggak? Kalau digebukin sih bukan pernah, tapi sering juga. Cuman nggak terlalu ekstrim banget lah. Tapi pernah nggak Kang Iwan dipukul sampai cedera gitu, entah itu ada tulang patah atau gimana, pernah sampai? Paling kalau nyampe patah sih nggak, cuman terkilir lah. Jadi si kakinya agak gimana gitu. Kadang tangan juga kena gitu. Kalau Kang Iwan kalau lagi nyepet itu biasanya nih ya, kan suka ada ritual tuh. Kan gini teman-teman, gue jujur aja ya, gue punya temen, dia tuh copet sama kayak Kang Iwan ini. Ya kayak gitu lah pokoknya di apa namanya, sebelum nyopet itu para pencopet itu punya ritual masing-masing sendiri. Nah gue pengen tahu dong ritual ala Kang Iwan kalau sebelum atau mau nyopet ngapain dulu sih Kang? Pengen tahu, ceritain dong. Saya sih ritualnya sederhana aja sih mas sebenarnya. Itu mah cuman apa kayak ya milik-milik lah, ya mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Saya cuman ritual kalau ini mah paling saya ngegesekin beras di tangan. Itu aja sih ritualnya. Jadi teman-teman unik ya. Jadi dia tuh ritualnya sebelum nyopetnya ngambil beras ya, mungkin tangannya digitu-gitu di beras ya. Dengan tujuan apa itu? Biar supaya apa? Maksudnya gue nggak ngerti. Biar licin atau gimana? Sebenarnya sih ritual itu sih sebenarnya nggak mau apa-apa sih sebenarnya mah nggak ngaruh apa-apa juga. Cuman udah saking kebiasaan kali ya. Jadi udah ritual itu tuh saya nyopet aman terus gitu kan. Oh iya iya. Setahu gue ya, ini opini gue tentang copet ya. Copet itu emang kriminal lah ya kalau kita lihat dari segi hukumnya gitu kan. Cuman entah kenapa ya, gue tuh punya pandangan sendiri kalau copet tuh dia tuh orangnya terampil bro, kreatif. Karena copet tuh butuh keterampilan tangan kan ya mas? Kang ya butuh keterampilan tangan, cepet kan nggak, ini tangan gue masuk ke saku tuh kan nggak gampang ya Kang ya, ada tekniknya gimana. Tapi ya gue salut sama para pencopet itu sampai bisa nggak kerasa lah gitu ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi Kang Iwan, sekarang mohon maaf ya Kang Iwan udah nikah apa belum? Sebenarnya sih saya udah nikah tuh hampir 6 tahun. Ya. Nah, cuman kan saya di sana kerja kuli juga. Ya kan kalau misalkan dia kerja kuli kan belum tentu ada tiap hari ya. Nah, saya kan bingung mau ngasih makan istri gimana gitu kan. Nah, saya pengen nyoba ngerantau. Nah, di perantauan itu ya namanya di daerah orang kan susah juga nyari kerja ya. Ya saya paling ngisi-ngisi buat beli makan itu saya nyopet. Hampir lumayan lama juga sih, sampai 5 tahunan. Tapi istri Kang Iwan tahu nggak kalau misalkan profesi Kang Iwan tuh copet gitu? Kalau misalkan tahu enggaknya ya nggak mungkin saya kasih tahu juga mas. Nah terus kalau Kang Iwan pulang nih ke rumah ya nih hasil bawa nyopet ya, terus kasih uang ke istri, misalkan mah ini ya hasil usaha papa kerja, mungkin kan nanya gitu misalkan istri dari mana, ya Kang Iwan jawabnya dari mana? Ya paling saya nggak bohong aja sih mas. Ya paling saya dapat kerjaan tapi kuli kayak kuli angkut kayak gitulah. Udah punya anak? Kebetulan lagi lagi hamil ya, lagi kalau nggak salah 4 bulanan lah. 4 atau 5 saya lupa lagi soalnya. Tapi sekarang Kang Iwan udah bener-bener off kan? Ya maksudnya berhenti copet bener kan? Alhamdulillah sekarang saya udah off semenjak saya hilap. Waktu itu saya pernah nggak tahu kenapa lah
namanya udah gelap gitu kan ya. Saya lihat benda tajam langsung nusukin ke orang gitu kan. Saya namanya hilap. Makanya semenjak kejadian itu kan saya sempat masuk penjara. Nah, saya di penjara itu berpikirnya sampai berpikir bolak-balik apakah ini terakhir saya buat ngelakuin kayak gitu kan. Kayak dapat hikmah lah gitu kan. Jadi selama di penjara ya saya banyak berpikir saya apa-apaan kayak gitu kan, ngerugiin ke orang tua juga, ngasih uang nggak halal, kasihan juga kan kalau lama-lamaan. Jadi Kang Iwan tuh berhenti terketuk hatinya tuh setelah di dalam penjara. Iya. Jadi teman-teman, ya maksudnya dia dapat hidayah tuh pas dia lagi di dalam penjara ya. Iya. Gara-gara nyopet. Ya di sini gua nggak gimana ya? Mungkin teman-teman di rumah kalau ngedengar kata copet tuh gimana, jijik ya gitu, rujit gitu, pasti pengennya ya matiin aja, ngebunuh orangnya. Cuman coba deh teman-teman, misalkan bukan di sini gua ngebela copet, tapi coba teman-teman lihat dari sisi yang lainnya gitu kan. Kayak barusan Kang Iwan bilang, dia rela nyopet hanya buat nafkahin istrinya dan apalagi kondisinya lagi hamil kan istrinya. Jadi ya terpaksa Kang Iwan, dan mungkin Kang Iwan juga kalau ada kerjaan yang layak mah nggak akan nyopet menurutnya Kang ya. Iya, nggak akan. Cuman ya karena terpaksa ekonomi juga yang gua tangkap dari Kang Iwan. Ya mungkin ya, tapi ya selebihnya ya itu sih balik lagi ke lu semua ya, mau menang gimana si copet itu atau gimana. Yang jelas ya, mau gimana pun juga dia manusia lah ya. Kita kasih dia kesempatan, apalagi Kang Iwan dia bilang mau sekarang udah berhenti, terus lagi hamil isinya. Kita kasih support aja buat Kang Iwan. Karena mungkin Kang Iwan sebelum ke akhir videonya ada sepatah dua patah kata nggak buat, ya maksudnya Kang Iwan mau ngutarain di sini, sok sekarang utarain di sini, mumpung di sini, setenang-tenangnya, sejujur-jujurnya, sok gua dengerin. Paling saya banyak minta maaf lah kepada ya orang-orang atau korban yang dulu pernah saya copet. Saya benar-benar minta maaf. Mungkin saya waktu itu lagi benar-benar hilap, nggak inget apa-apa lah pokoknya. Cuman pengen nyari uang sesimpel-simpel mungkin, yaitu nyopet. Ya itu juga sih keberuntungan. Ya sekali lagi cuman sekedar mau minta maaf buat korban-korban yang pernah saya copet aja sih mas. Dia udah minta maaf bro. Ya buat teman-teman di rumah misalkan yang nonton ini ya, entah itu korbannya Kang Iwan atau kalian pernah dicopet di mana-mana, udahlah kita doain aja, semoga ya maksudnya lo dapat lagi kerjaan yang lebih baik. Jangan sampai kita nyumpahinnya enggak ya, karena ya baik lagi bagaimanapun juga dia manusia gitu kan, sama kayak kita semua. Mungkin ya sekali lagi terima kasih banyak Kang Iwan. Ya. Dan gue mau nanya, ini nggak apa-apa kan gue publish di YouTube ya, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa sih. Jadi nama dan ini gue samarin semuanya full, ya kita hargain privasi beliau. Dan mungkin ya segitu ya Kang. Semoga teman-teman bisa metik poin pentingnya lah di video ini. Ini tuh konten pengakuan terlarang itu kan udah kedua ya, ini episode kedua. Buat teman-teman yang punya kisah buruknya atau kira-kira pengen nyerita tentang masa lalu yang agak kelam gitu, bisa teman-teman langsung aja ikutan ke kita dengan cara kalian kirim email di bawah ini seperti Kang Iwan tadi. Insya Allah kita bakalan panggil teman-teman lah gitu. Lagi terima kasih banyak Kang Iwan, dan mohon maaf bila ada kata-kata pertanyaan gua yang tadi menyinggung hati Kang Iwan. Sekali lagi mohon maaf banget, dan buat teman-teman juga mohon maaf bila ada kata-kata gua atau Kang Iwan yang nggak enak di video ini. Dan buat teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk centang tombol subscribe di bawah ini, support terus channel ini ya teman-teman. Akhir kata, see you next time and enjoy.